Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata orang Tambun bilang mah buah durian, sebuah durian ilahnya mah kedengeran sih kedengeran. Kalau kata orang Raham Lasis beda lagi. Jalan-jalan ke pasar Pontong, jangan lupa mampir ke Mangunjaya. Biar Abdul jawab salamnya sama-sama, biar kita semua dapat berkah pahala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyhadu wa'dil amin ya qawiyyu ya matin 'abdu saratan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidil mustafa rasulullah Muhammad al-fatih أبلغ والحاكم لما سبق ناشر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأشرف القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله الموت يسر يصلي الحبيب إلى الحبيب شرع الله العلي العظيم وبلغ رسولنا بالحبيب الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Hari beserta keluarga sahibul musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, berikan ketabahan di dalam menjalani musibah ini, dan juga kepada almarhum yakni Bapak Sumargo bin Niti Sastra. Mudah-mudahan dengan kita bacakan tahlil, tahmid, tasbih, yasin dan doa, Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya. Amin. Allah berikan keluasan dan kelapangan di dalam alam kuburnya, diterima segala dan dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati para tokoh agama, para usahaba, asatidz, para ulama, dan juga para RT, ketua RW, sesepuh warga Bapak Raham Lastis, dan juga para jamaah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pada malam ini Allah berikan curahan rahmat, berikan rahmat. Amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka acara takziah meninggalnya daripada almarhum Bapak Sumargo bin Niti Sastra. Apabila kita mengingat dengan yang namanya takziah, ada disebutkan tentang 7 harian, ada juga yang disebutkan 40 harian, ada juga yang disebutkan 100 harian, bahkan 1 tahunan, 2 tahunan dan seterusnya. Pasti kita identik dengan yang namanya kematian. Kalau kita bicara kematian, dan tentu ada 2 hal pertanyaan yang dilontarkan kepada diri manusia. Mahual awalu, apakah yang pertama? Al-awaluna insan, untuk apa dihidupkannya manusia? Bahwasanya lalu apa yang kedua? Yang kedua, ma khalaqatul insan,
Untuk apa diciptakannya manusia? Wahai pertanyaan pada diri manusia, al awwalu ma yuhyil insan, untuk apa dihidupkannya manusia? Dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melalui firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Diam-diam baik orangnya bisa nih. Jawab apa? Jawab kata-kata. Nah, bahasa Pandeglang nama dijawab namun layak bahasa kalimat-kalimat Al-Quran dengan kalimat Allah mengesahkan, membenarkan, mengitikadkan, meyakinkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa engkau kafir kepada Allah? Mengapa engkau ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal engkau awalnya mati. Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu. Thumma yumitukum, lalu Allah matikan kamu kembali. Thumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu. Kemudian kita akan kembali kepada Allah selamanya. Semata-mata manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan semata-mata dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh di alam zuriat awalnya dalam keadaan mati. Lalu Allah hidupkan roh tersebut sehingga roh dapat bergerak dengan baik. Lalu Allah bentuk dasar manusia. Lalu proses itu 9 lamanya juga dalam keadaan mati. Lalu Allah tiapkan roh yang sudah Allah hidupkan masuk ke dalam sang janin sehingga janin dapat dengan baik. Lalu Allah keluarkan janin bayi tersebut dari alam rahim ke alam dunia. Ada yang dalam keadaan hidup, ada juga yang dalam keadaan mati. Kita di sini bersyukur Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan hidup. Manfaatkan hidup yang singkat ini, karena hidup ibarat batu es, dipakai tidak dipakai akan tetap mencair. Begitupun usia dipakai untuk ibadah, tidak dipakai untuk ibadah, dipakai berbuat dosa, dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, tetap usia kita akan bertambah. Bertambahnya usia kita, maka fisik akan semakin melemah. Melemahnya fisik kita semakin lama, fisik kita akan tambah melemah, akan mendekatkan dengan yang namanya kematian. Manfaatkan usia kita, jangan sampai kita hidup dunia, kesenangan dunia, enak dengan alam dunia ini sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dicaplah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashr masa hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia amatlah di dalam kerugian. Siapa yang rugi? Manusia adalah yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak berbuat baik di alam dunia
ini hidupnya selalu zalim sama orang, tetangga sama tetangga ribut mulut, nauzubillah yang zalim, ngomongin orang gak ada berhenti-berhentinya, berbuat dosa gak ada berhenti-berhentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan orang-orang yang rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan berbuat amal saleh, perbanyak ibadah kepada Allah. Jangan sampai terlena dengan alam dunia ini, karena maut datangnya kita nggak tahu. Ya. Saat ini kita masih dapat masuk ke suatu pintu, keluar kembali dengan pintu yang sama, setiap hari masuk pintu, keluar pintu. Tapi suatu saat nanti kita bakal akan memasuki suatu pintu dan kita tidak akan pernah kembali. Gak akan bisa keluar kembali dengan pintu tersebut. Pintu apa itu? Pintu alam kubur. Sebelum kita memasuki pintu alam kubur, berbanyak bekali diri kita, karena supaya menghukum Allah akan matikan kita kembali. Dan kematian gak ada yang datangnya kapan. Bisa aja kita di sini kumpul bersama, silaturahmi bersama, besok pagi-pagi kita lihat bendera kuning, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa itu yang bekali diri kita dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia adalah yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Punya lisan, gunakan lisan kita untuk bermanfaat buat orang lain. Jangan punya lisan nyinggung perasaan orang lain, nyakitin perasaan orang lain. Alhamdulillah min dzalik. Perbanyak ibadah kita, perbaiki lisan kita dengan baik. Kita berbuat untuk manfaat untuk orang lain. Ada kerja bakti Pak RT, Pak RW, ikut, jangan cicing wae di imah. Ada kenalan cicing wae di imah, ayah kerja bakti di luar, atau milu tenang. Ya, jadi campur-campuran nggak apa-apa. Siap, campur-campuran jadi bahasa. Ya, ada RT RW nyuruh kerja bakti, yuk rame-rame ikut, gotong royong. Ya, akur sama tetangga, rukun sama keluarga enak. Nambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cepat atau lambat kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati tetap kita. Begitupun orang tua kita, ya. Kalau orang tua kita udah meninggal, itu ibarat kapal laut berlayar. Kapal laut sedang berlayar, ketika di tengah laut itu perahunya bocor. Lama-lama ngerembes itu perahunya, kapal lautnya akan tenggelam. Nah, ketika perahunya akan tenggelam itu orang-orang yang di atas kapal laut ditawarkan duit 1 juta, 1 miliar, mobil Lamborghini juga gak akan mau. Karena apa yang dia perlukan cuma 1 pelaku. Begitupun orang yang sudah meninggal dengan orang yang hidup, anak-anaknya yang ditinggalkan orang tuanya ketika masuk alam kubur, apa yang mereka harapkan? Orang tua kita udah meninggal, anaknya punya pangkat, dia penghasilan yang gede, pengusaha, gajinya gede, ditawarin orang tua kita tuh yang udah meninggal 1 miliar juga nggak bakal mau terima. Tawarin mobil Lamborghini orang tua kita yang udah meninggal, apa yang diharapkan? Doa yang diharapkan seorang tua kita yang telah meninggal. Yang kedua apa? Sedekah. Ketika kita punya rezeki banyak, jangan lupa orang tua kita. Sedekahin rezeki kita ya Allah ya Rabb. Jadikan pahala sedekah ini untuk orang tua kami di alam kubur. Insya Allah. Anak-anak tua itu jasanya luar biasa, tak ada yang bisa balas. Walaupun batang-batang pohon di alam dunia ini menjadi pena, air laut menjadi tintanya, dedaunan menjadi kertasnya untuk tulis jasa-jasa orang tua kita. Tulis besar jasa orang tua ketika melahirkan,
kita dari kecil hingga besar. Berapa kali orang tua kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita. Berapa kali orang tua kita membersihkan kotoran yang ada pada kemaluan kita. Tidak ada yang bisa balas tua kita. Ridho Allah wa ridho walidain. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua kita. Saat Allah sahabat walidain, berkatnya Allah berkatnya kedua orang tua kita. Ziarahi sering-sering orang tua kita. Ada waktu tengok kuburnya. Sekarang banyak orang salah kaprah, ziarah kemana-mana, ke Jombang, ke Jawa Timur, Surabaya, ya ke Madura. Orang tua, orang ditengok-tengok sampai geledek. Banyak yang PA sekarang orang ziarah kemana-mana, ke Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah disamperin. Orang tua, orang dilongok-longok, PA orang begini, orang PA. Boleh ziarah silakan datang ke para wali, tapi orang tua jangan dilupain. Datangin kuburnya, ziarahin kuburnya, bersihin makamnya. Karena itu rumah yang terakhir, rumah kita semua yang terakhir. Masuk ke dalam pintu tersebut tidak bisa keluar selama sampai hari kiamat. Makanya kalau rezeki sedekah, niatin bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, jadikan pahala sedekah ini untuk orang tua di alam kubur. Senang itu orang tua, karena dalam kitab Tamanik Al-Maut dijelaskan orang yang meninggal setiap malam Jumat itu ibarat orang tua yang lagi nunggu-nunggu anaknya datang. Kalau masih hidup mah nunggu anaknya datangnya bawa martabak telur. Kalau orang sudah meninggal, apa yang ditunggu? Doanya, sedekahnya ditungguin. Makanya dalam sholat berjamaah imam ketika doa ada kalimat muslimin wal mu'minin wal itu Kemenku senang yang di alam kubur itu, karena setiap malam Jumat ditunggu siapa orang-orang yang mendoakan gue ketika di alam dunianya sering karena Allah Ta'ala di kitabihil karim wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Enggak ada yang sia-sia perbuatan baik di alam dunia ini. Tahlil bid'ah PA, tahlil yang bid'ah PA. Quran jelas bahwa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil biji zarah pun maka ia akan mendapat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa berbuat kejahatan, kezaliman, keburukan sekecil biji zarah pun maka ia akan mendapat balasannya. Apalagi di sini baca Yasin, zikir bersama, doa bersama, subhanallah. Dalam kitab ini juga dijelaskan siapa orang berzikir membaca kalimat la ilaha illallah haqqul mubin sehari sebanyak 100 kali, maka orang tersebut akan mendapatkan 3 keutamaan. Apa yang pertama? Yang pertama, orang tersebut dijauhkan dari yang namanya kemiskinan. Allah kita tuh dari yang namanya miskin, baik miskin harta, miskin hati, miskin akhlak, miskin ilmu. Allah jauh itu dari kita. Terus yang kedua, apa yang kedua? Ketika kita masuk alam kubur, ketika kita sendirian, ada yang nemenin. Ada teman kita tuh ketika kita baca di dunianya, kita zikir kepada Allah la ilaha illallah haqqul mubin, maknanya la ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Amin. Baca yang banyak Pak, 100 sehari. Itu di alam kubur tidak ada yang namanya. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Akan mendapat curahan beribu-ribu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, untuk kalimat zikir la ilaha illallah haqqul mubin 100 kali sehari baca. Karena apa? Seluruh yang di alam ini berzikir kepada Allah.
Allah Ta'ala yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di langit, semua berzikir sama Allah. Pohon goyang kanan kiri kita tahu. Terus juga lautan ombaknya tenang, tahu dia terus zikir. Cuman karena orang-orangnya aja yang dapat bersyukur sama Allah. Ya alam marah, ya bagaimana nggak marah? Laut lagi zikir, ombak tenang, dibikin adat-adat yang tak baik. Dilemparin ke bola tengah laut, dilemparin ke bangka tengah, ya lautnya marah, zikir diganggu. Coba aja kita lagi zikir sama Allah, lagi enak, lagi tenang, lagi tenang, diganggu, dia emosi, akhirnya lautnya marah. Tumpah airnya ke darat, habis semua. Manusianya juga yang nggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semata-mata Allah hidupkan kita akan dimatikan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, makalatul insan, untuk apa ya manusia? Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk Allah. Allah ciptain kita semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang nggak mau ibadah kepada Allah rugi. Umur nggak tahu kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatin mumpung kita masih sehat, banyakin ibadah. Ya kalau udah sakit rumah tenang aja susah mau ibadah juga paling tiduran tenang dengan isyarat. Kita masih sehat, gunain ibadah, salat duha, sunah-sunah, tahajud, ya, banyakin salat sunnah. Karena apa? Manusia diciptakan untuk ibadah. Manusia seluruh alam ini Allah ciptakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup adalah akan semata-mata dimatikan oleh Allah, dan Allah ciptakan kita semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah proses singkat yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan hal tersebut mudah-mudahan kita istiqomah di dalam beribadah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah, mati beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dengan menghembuskan nafas terakhir kita berkalimat la ilaha sayyidina yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saya mempunyai kesalahan-kesalahan kata, mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada jarum yang dan di dalam hati, kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan laporin Pak polisi. Kalau ada sumber di lapang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada rambut panjang, suruh datang mengaji. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku selalu Sallu alaihi wasallam.
وإلى آخره يا بارئ نسألك أن تبارك وتعالى بلسانة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمد الرابين وكافيه مزيدا يا رب لك الحمد لك الشكر من بعد الإجلال والإجلال الكريم وعظيم سبحانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهد وعهد وعهد وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قل اللهم اهد ونبع شكرا ونبع الله وقوضا وقضه يا سيدي يا رسول الله اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم انزل رحمة ومغفرة وشفاعة برسول الله اجمعين سمع الى المرحوم Bapak Sumarga Bunda Kusasa Sumaila Almarhum Kusasa bin Bulan Wasa Sumaila Almarhum Nana Dami binti Kasan Reja Wasa Sumaila Almarhum Jauh Reja bin Bulan Wasa Sumaila Almarhum Kamana bin Baurijan Wasa Sumaila Almarhum Banasan bin Bulan Wasa Sumaila Almarhum Al-Rasul bin Abdul Wajib Wasa Sumaila Almarhum Azwaira binti Haji Sunaidu Wasa Sumaila Almarhum Abdul Muti bin Bulan Wasa Sumaila Almarhum Bapak Mirun bin Aluna Wasa Sumaila Almarhum Haji Abdul Majid bin Sayan Wasa Sumaila Almarhum Suji bin Bulan Wasa Sumaila Almarhum Najuna binti Bulan Muslimina wal Muslimah wal Mu'minin wal Mu'minat Ahya'i bil Wal اللهم درجات وضاعف لهم الحسنات وهم الجنة مع الأبرار يا أيها الناس المطمئنين ارجعوا إلى ربك راضية مرضية فادخلوا في عبادي وادخلوا الجنة اللهم اجعلنا في قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعلنا في قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعلنا في قبورهم روضة من رياض الجنة وجعلهم غفرة من غفران نيران اللهم صل سلامة في الدنيا والآخرة اللهم إنا أعوذ بك من جهل البلاء وظهور شرنا وبرك الصبر والسماوات والأرض يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم اغفر لنا باب الخير وعقب البركة وعقب النعمة وعقب الرشد وعقب الشهادة والعافية وعقب السلامة والآخرة وعقب الجنة اللهم بنا من كل بلاء الدنيا وعقب الآخرة وشفعنا بهذا القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا شر الآخرة وغفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكتب لنا بتأشر كل عشر فإنك تأشر كل عشر عليك يسر يا الله حاجتنا إليك تأشر يا الله لا أنت مشهدنا بك مطلوبنا عندنا محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله Allah ya Allah ya Allah ya Subhanallah Allah sallallahu salamatan di dunia dunia wal akhirat ya kan berjaya wa ya dan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa barakatan qabla al maut wa rahmatan indal madana quratan qabla al maut Allahumma in alaina bi syakaratul maut Allahumma in alaina bi syakaratul maut Allahumma in alaina في سكرة الموت والنجاة من النار عند حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استجب دعاء يا الله استجب دعاء يا رحمن استجب دعاء يا رحيم استجب دعاء يا لطيف استجب دعاء يا خبير استجب دعاء يا حنان استجب دعاء يا منان سبحان ربك
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكلمة الفاتحة وشفاعة الفاتحة وبالفرجة الفاتحة بحكمة الفاتحة افتح لنا بالخير افتح لنا بالخير افتح لنا بالخير. اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبتنا بالإحسان واجعلنا من أهل الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.